Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Majapahit semester 8A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Unsur asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap berbagai unsur asing agar lebih singkat dan mudah dipahami. Hal inilah yang membuat unsur serapan bisa diterima oleh masyarakat pada umum dengan lebih mudah. Kategori penulisan unsur serapan asing. Yang pertama, ada unsur serapan membuat bahasa Indonesia terlihat lebih bercorak internasional. Yang kedua, unsur serapan memiliki beberapa kelompok kata berdasarkan pada proses terbentuknya. Tiga, untuk lebih memahami penulisan kata serapan, Anda perlu memahami bagaimana proses tersebut terjadi. Berikut akan dibahas beberapa proses cara penyerapan dari unsur serapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, adaptasi. Unsur serapan satu ini terbentuk karena terjadinya proses adaptasi yang dilakukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Kebanyakan kata serapan yang disesuaikan akan memiliki arti yang sama dengan kata sebelumnya. Contohnya, maksimal yang merupakan kata serapan dari maksimal. Dalam proses adaptasi tersebut, terdapat beberapa aturan kaidah yang diterapkan, berikut penjelasannya. Misalkan AE, contohnya aerodinamik, kemudian ke bahasa Indonesia menjadi aerodinamika, dan sebagainya. Yang kedua, kreasi. Secara garis besar, proses kreasi ini menggunakan sistem terjemahan untuk melakukan serapannya. Hanya saja bentuk fisik yang diterapkan tidak harus sama. Misalnya ketika terdapat dua kata asing yang terdiri dari dua kata atau lebih, maka unsur serapannya bisa saja berbentuk satu kata. Contohnya spare part yang berubah menjadi suku cadang. Yang ketiga, terjemahan. Sesuai dengan namanya, penulisan unsur serapan ini menggunakan konsep arti dari bahasa asing itu sendiri. Setelah diartikan, bahan tersebut akan disesuaikan dengan kaidah penulisan Indonesia. Contohnya adalah uji coba yang diambil dari bahasa asing tryout. Yang keempat, adopsi. Proses adopsi akan menyerap bahasa asing untuk disusun kembali dalam bahasa Indonesia dengan cara mengambil keseluruhan arti, namun penulisannya seringkali berbeda. Misalnya, kata sembahyang dalam bahasa Indonesia menjadi sholat dalam bahasa Arab. Perubahan yang diakibatkan dari penyerapan unsur ini membuat kebanyakan orang lebih menjadi nyaman ketika melafalkan tanpa mengurangi artinya. Kebanyakan kata yang menggunakan proses penyerapan adopsi memiliki arti yang sama. Misalkan contoh penulisan unsur serapan dari bahasa Arab. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Muslim membuat bahasa Arab menjadi bahasa asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Apa saja kata dalam bahasa Arab yang sudah dilakukan penyerapan? Berikut contohnya. Tarikat menjadi tarekat, Isnain menjadi Senin, sodakoh jadi sedekah, dan sebagainya. Kemudian contoh penulisan unsur serapan dari bahasa Cina. Sekali warga negara Cina yang tinggal di Indonesia, sehingga seringkali berinteraksi dengan masyarakat lokal. Hal inilah yang akhirnya memunculkan beberapa kata serapan sebagai berikut. Angpau menjadi angpau, bakpau menjadi bakpau, sate jadi catai. Ya, seperti itu. Contoh selanjutnya, penulisan unsur serapan dari bahasa Belanda.
Lalu Belanda pernah menjajah Indonesia sehingga banyak bahasa Belanda yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Contohnya sebagai berikut. Satu, absen dari kata absen, agen dari kata agent, dan sebagainya. Dengan memahami penulisan unsur serapan yang baik dan benar, kita dapat lebih memahami mengapa unsur serapan bisa cocok dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun materi yang kurang lengkap, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.